Oke, sudah bisa. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman bisa nanti untuk melakukan metode pitfall trap seperti yang digambar. Ada larutan formalin dengan deterjen, kemudian ini cupnya tidak perlu, tidak selalu ada karena itu bisa langsungan. Ini nanti tunnelnya ini tidak perlu, yang jelas ada cupnya, ada botolnya, ada tegakan atau pakunya, dan juga ada roofnya. Sehingga nanti ketika ada serangga bisa terjebak ke dalam. Terus untuk kamuflasenya diberi rerumputan atau daun-daunan yang jatuh dari pohon misalnya, kemudian ditaruh di atasnya untuk kamuflase. Sementara untuk praktikum hari ini kita pakai sticky trap. Sticky trap ini seperti yang kita ketahui adalah kertas jebak untuk serangga lalat ya. Nah, tapi kita dalam pemanfaatannya dan dari kajian ekologinya kita bisa menggunakan sticky trap. Nah, sticky trap ini teman-teman nantinya mencari 2 atau 3 ya, kita buat 3 di setiap lokasi. Mungkin kalau mau lokasinya sama seperti kemarin, satunya di daerah di lokasi buatan, satunya di lokasi alami. Kemudian di tiap lokasi dipasang 3 lembar jebak serangga kertas ini. Ditempelkan atau ditalikan pada tangkai atau batang pohon atau batang tumbuhan. Kemudian ditunggu, waktunya sama seperti di metode. Waktunya jam 7, kita mulai pasang, nanti jam 1 siang diambil. Setelah itu, teman-teman ambil kertasnya tadi, kemudian dikumpulkan. Jangan lupa, jangan sampai terlipat, karena dari pengalaman praktikum sebelumnya, ketika kita ngambil lagi, ada yang terlipat sehingga yang terjebak di dalamnya kita sulit untuk mengamati. Sehingga nanti menurut saya lemnya itu jangan terlalu yang lemnya sangat banyak, karena sulit untuk nanti kita itu mengamati. Setelah itu didata seperti kemarin di Excel, yang seperti data kemarin, taksanya apa saja yang ditemukan, kemudian bedakan nanti data lokasi 1. Di lokasi 1 ada 3 lembar, berarti itu 3 ulangan, sehingga nanti datanya 1.1, 1.2, dan 1.3 untuk lokasi alami ya, yang alami 1, yang buatan 2. Nah, coba saya tampilkan. Jadi nanti jangan lupa buat seperti ini. Taksanya apa? Lokasi alami 1.1, 1.2, 1.3. Ini adalah lembar kertasnya, sehingga nanti sebelum menempelkan di baliknya kita beri nomor 1.1, 1.2, 1.3. Kemudian untuk di lokasi buatan, kita juga buat hal yang sama, dituliskan di belakang kertas. Maksudnya di belakang kertas itu yang tidak ada lemnya ya. Jadi kalau menulis di yang ada lemnya kayaknya ya sulit ya. Itu nanti seperti itu. Kemudian nanti di lembar pertama berapa, ada apa saja, kemudian jumlahnya berapa. Misalnya ketemu formicide, kemudian ada apa? Ada serangga, ada lalat. Lalat itu apa? Drosophilidae. Ada tawon, Vespidae misal. Kita pakai famili aja ya biar mudah ya. Kemudian nyamuk apa? Nyamuk? Kalau nyamuk apa?
familinya. Ya, ada yang tahu? Nyamuk. Cari tahu. Nyamuk itu apa ya? Julisidae, Pak. Julisidae. Julisidae, Pak. Ide. Ada lagi ketemu apa biasanya? Mimik. Nah, mimik. Capung, Pak. Capung, Mas. Capung, odonata. Rayap. Rayap benar ya. Ini kita ngamatinya di aerial. Aerial itu yang dia itu terbang. Kan tadi nggak bisa itu di tanah karena teman-teman nanti kesulitan kembali. Sehingga, ya, kecoa. Terlalu besar Bu kecoa, Bu. Odonata. Ya, odonata itu apa? Kepek. Oh ya, kepik bisa. Apa ya? Saya lupa istilahnya kepik itu apa. Nanti dicari ya. Dan seterusnya. Sehingga nanti setelah ini, ya nanti pasti berbeda-beda ya tiap mahasiswa ya. Ini nanti menemukan apa saja itu berbeda-beda. Kemudian dihitung jumlahnya berapa. Misalnya 5, terus ada yang 3, dan seterusnya. Kemudian nanti seperti biasa kita buat analisis analisisnya seperti biasa K, F, KR, FR, INP, dan H. H aksen. Masih ingat K itu apa? K itu kan total dari jumlah semua yang ditemukan di satu lokasi kan? Iya, Pak. Nah, jadi satu lokasi nanti dijumlahkan. Dari semua ini, nanti jumlahnya berapa? F, frekuensi, tipenya gimana kemarin? Halo? Nilai F-nya kemarin gimana nginya? Nilai F itu ditemukan dengan cara dihitung spesies yang ditemukan dibagi total, dihitung petak ditemukannya di mana dibagi total petak yang diamati. Misal di ini cuma 1, ditemukannya cuma 1 dari 3 petak. Berarti sama dengan 1/3. Atau kalau pakai rumus ya, pakai count if count saja, kemudian di blok, kemudian kurung tutup dibagi berapa? Dibagi totalnya ini berapa? 3. Nanti jumlahnya sama. Sama seperti tadi, kalau kita ngitung 1/3. Misalnya ini ada 2. Ya sama dengan count tutup dibagi 3. 2/3 kan? Nah, setelah itu nanti teruskan sampai ke bawah. Ini juga diteruskan sampai ke bawah. Jangan lupa nanti kita ngitung nilai total. Totalnya tinggal autosum. Ini autosum. Nah, auto. Ini juga tinggal geser. Seret. Udah ketemu. Terus KR. Kemarin gimana ngitung KR? KR sama dengan KI per K total. Jangan lupa dikasih dolar. Kenapa dikasih dolar? Agar dia nanti bergeser jadi pembaginya. Apakah gini, Tok?
Enggak, kita juga ingat bahwa nanti harus dikalikan 100. Lalu di-sort ke bawah. Kemudian totalnya gimana? Tinggal geser aja di sini. 100. Nah, kalau sudah ketemu ini kan gampang. Tinggal geser aja juga. Karena nilai FR, frekuensi relatif adalah frekuensi ke I dibagi frekuensi total. Sama dengan frekuensi relatif. Nanti kalau kita sort langsung ketemu nilainya. Sudah ketemu, selesai. Tinggal kita nyari INP sama dengan KR plus FR. Kemudian kita sort ke bawah. Kemudian kita geser ke kanan. Selesai. Nah, bedanya kemarin dengan pengamatan perhitungan untuk struktur komunitas di tumbuhan apa? Nggak ada hak aksen kalau nggak salah, Pak. Nggak ada apa? Hak aksen mungkin. Hak aksen. Nah, ini saya ada hak aksen di sini. Kemarin ada DR, Pak. Oh, kemarin juga ada. Nah, betul. DR. DR itu apa? Tadi Vini bilang DR. Apa itu DR? Halo? Dominansi, Pak. Nggak tahu, Pak. Iya, ya. Ya, betul. Dominasi ya. Jadi, kalau tumbuhan, dia ada coverage. Dia melingkupi areanya, kan? Sehingga area coverage dalam 1 meter kali 1 meter, kemarin kan pakai 50 kali 50 ya. Kalau 50 kali 50, coverage-nya berapa persen dari total petanya? Nah, itu untuk tumbuhan. Sementara hewan kan nggak punya coverage. Ya kan? Dia kan nggak menutupi area dalam satu peta. Sehingga nilai D dan DR itu tidak dipakai di sini. Kita hanya butuh nilai K, kelimbahan, dan frekuensi saja. Sehingga akhirnya inilah yang kita hitung untuk struktur komunitas hewan. Nah, ini berlaku untuk pengamatan semua hewan, tidak hanya arthropoda saja. Kalau sudah, tinggal kalian cari nilai INP, kemudian dicari nilai H. Sama dengan PI, PI-nya gimana kemarin? K per K total di dolar. Jangan lupa dinegatifkan dulu. Per kali ya. Kali len PI. Len PI. Len ini log natural. K per K total di dolar lagi. Dikurung tutup. Nah, kalau sudah, kan ini sudah ketemu ini. Tinggal kita sort ke bawah. Nah, kemarin yang 0 kita ganti 0. Karena dia itu nanti nggak bisa dihitung, kan? Kalau sudah, tinggal kita geser di sini. Atau auto sum ini. Ketemu nilai H aksen atau nilai indeks diversitasnya. Nah, indeks diversitasnya contohnya di di Excel ini adalah 0,66. Ingat bahwa indeks diversitas itu ketika nilainya kurang dari 1, maka indeks diversitasnya rendah. Kalau di antara 1 sampai 3, maka indeks diversitasnya ini sedang.
Untuk yang lebih dari 3, masuk kategori tinggi. Ingat ya. Nah, ini indeks diversitas apa? Indeks diversitas non-linear. Oke, sehingga nanti dari hasil ini kalian cek di sini apakah dia kategori rendah, kategori sedang, atau kategori tinggi. Rendah. Ya, rendah. Oke, bisa dipahami ya. Nanti tinggal teman-teman mengerjakan untuk yang topik ke-7. Nah, lalu bagaimana topik 8? Kita cek dulu. Nah, di topik ke-8 ini teman-teman diminta untuk mengamati interaksi antar spesies. Nah, untuk mengamati interaksi antar spesies, teman-teman harus memperhatikan tipe interaksinya seperti apa. Misal, untuk yang di tabel 3 ini ada kompetisi, predasi, mutualisme, amensalisme, komensalisme, dan netralisme. Nah, kemudian ini bentuk dari hubungannya. Kalau kompetisi, dia itu kan saling mengurangi atau saling bersaing ya. Kalau predasi, satu yang diuntungkan, satu yang dirugikan. Kalau mutualisme, saling menguntungkan. Kalau amensalisme, salah satu rugi, salah satu nggak mendapatkan untung rugi. Komensalisme mendapatkan keuntungan, satunya nggak dapat apa-apa. Netral, kosong. Kemudian kalau untuk menghitung antar interaksi di dalamnya, teman-teman akhirnya membuat tabel untuk spesies A dan spesies B, kemudian dilihat tidak adanya hubungan, tidak adanya interaksi, kemudian dijumlah. Jadi ini ada contoh untuk apa ini? Untuk Micania cordata sama Ageratum conizoides. Ini dua-duanya adalah tumbuhan riparian ya, khususnya yang Ageratum. Nanti kita lihat ini kan kalau ini di tumbuhan ya. Mereka itu kita cek dalam satu petak. Di petak pertama sehingga petak ke-10 ketika ada Ageratum, ada Micania, terus itu yang petak 1 sampai petak 4, yang petak 5 ini salah satunya ada, salah satunya enggak, dan yang di petak 7 dua-duanya malah enggak ada, yang di petak 10 juga dua-duanya enggak ada. Nah, ini kan dikode berdasarkan ABC-nya tadi. Nah, untuk menghitung interaksi ini pakai rumus chi-square. X kuadrat kan rumusnya chi-square itu sama dengan N. N itu jumlah dari keseluruhan yang diamati dikalikan A kali D min B kali C di min 0,5N dikuadratkan per A plus C dikalikan B plus D dikalikan C plus D dikalikan A plus B. Nanti untuk koefisien asosiasinya adalah C sama dengan akar dari A kali D min B kali C
kemudian dibagi ini. Nah, ngitungnya gimana? Ini kan ABCD-nya di sini nih. Nah, untuk mengamatinya, kalau ABCD, yang A itu di sini ada berapa? Kalau A berarti dia itu ada semua ya. Maksudnya hubungannya mutualisme. Kalau B, mana B? B itu ketika satu yang spesies A itu positif, yang spesies keduanya, yang spesies B-nya itu negatif. Nah, ini kita malah terbalik. Nah, ini yang jadi C. C-nya di sini cuma 1. D-nya negatif semua di sini. Sehingga setelah itu, kalian tinggal masukkan data itu di sini. Dihitung. Kalau ke sini dijumlahkan berapa, kalau di sini dijumlahkan berapa, ke samping juga berapa. Sehingga totalnya nanti menjadi berapa. Dan mestinya harusnya jumlahnya sama. Setelah itu, teman-teman tinggal menghitung nilai chi-square-nya. Tadi sudah dijelaskan N-nya 10. Kalau di sini contohnya 10 ya. Kemudian dimasukkan rumus A, B, C, D-nya di rumus. Jadi A, B, C-nya angkanya dimasukkan dalam rumus sehingga nanti ketemu nilai chi-square-nya berapa? 5,8 misalnya. Nah, nanti derajat bebasnya kita, untuk alfanya kita buat 5%. Seperti yang saya jelaskan, kalau kita pengamatan di lapang, tingkat kesalahannya 5%. Kalau di lab, tingkat kesalahannya 1% atau 0,01. Dengan derajat bebas 1. Nah, ini kalau dicek di tabel adalah 3,841. Setelah itu kan dibandingkan dari nilai X hitung dengan X tabel, X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel itu berapa? Siapa yang lebih besar? Ketika nanti nilai chi-square hitungnya adalah lebih besar dari X tabel, maka terima H1. Berarti menerima apa? Hipotesisnya di sini, ada interaksi. Kalau nggak ada interaksi, maka mestinya harus tolak H0 dengan syarat nilai X hitungnya lebih kecil dari nilai X tabel. Nah, untuk koefisien interaksi juga tinggal dimasukkan saja. Ini akarnya di bawah ya, bukan di akar seluruhnya ya. Nanti ketemu segini. Sehingga nanti teman-teman tahu, oh ini ada interaksi enggak? Oh ini berapa koefisien interaksinya. Baik, itu yang nanti teman-teman kerjakan. Nah, yang sudah dikerjakan kan di topik ke-6 kemarin, kita sudah membuat 3 plot dengan kondisi lokasi yang alami dan buatan. Tinggal nanti teman-teman buat seperti ini. Pilih 2 spesies. Misalnya spesies A siapa, spesies B berapa. Kemudian petanya ada 6. Nah, petanya ada 6, nanti dilihat apakah nanti hubungannya positif semua, atau salah satu positif, salah satu negatif, atau sebaliknya, atau semuanya negatif. Nanti tinggal dimasukkan ke tabel kontingensinya, kemudian dimasukkan di rumusnya ini, terus dibandingkan sama nilai X tabelnya, apakah nanti kesimpulannya terolak atau terima H0, kemudian dihitung koefisien interaksinya. Itu sehingga kita pakai data yang di topik 6 aja biar mudah. Oke, ada yang ditanyakan? Masih agak Ya? masih mencerna penjelasannya, Bapak. Oke. Saya ulangi lagi ya. Saya ringkas saja. Jadi nanti teman-teman tugasnya ngapain? Yaitu membuat tabel kontingensi seperti ini. Kemudian pilih 2 spesies yang
ada di pengamatan di topik ke-6, tumbuhan A dan tumbuhan B. Kan tumbuhannya banyak, tapi pilihlah 2. Yang mungkin bisa ada yang di semua peta atau hanya di peta satu di lokasi alami saja atau lokasi buatan saja. Kemudian dilihat di sini, setelah buat ini, dibuat rumusnya ini juga, biar nanti paham. Kemudian buatlah seperti ini. 2 spesies yang dipilih itu apa aja, kemudian peta 1.1, 1.2, 1.3, kemudian 2.1, 2.2, 2.3. Nanti dilihat, di sini ada enggak. Misalnya Micrania chordata ini ada, oh berarti kasih plus. Oh, ini Agratum conizoides juga ada di peta pertama. Kalau yang enggak ada, ya sudah tinggal kita kasih strip. Kemudian yang ada plus. Atau dua-duanya enggak ada, oh, berarti strip semua. Nah, yang ada plus-plusnya semua, berarti kode kontingensinya adalah A. Nah, kode kontingensi yang A masukkan di sini. Nah, masalahnya ada 6 peta ini, misalnya ada 6. Yang AA semua itu berapa? Dihitung. Nah, itu masukkan di sini nanti. Oh, yang A ketemu 4 misalnya. Terus yang untuk yang plus, yang satunya negatif, yang plus negatif berarti masuk kolom B kan. Nah, B itu di bawah sini jumlahnya berapa? Sini. Dan seterusnya. Sehingga tabel ini kalau teman-teman perhatikan lagi ya, ini Micrania chordata, ini Agratum. Ketika Micrania chordata ada, oh berarti dihitung diturus 1 misalnya. Diturus 1, 1, terus. Kalau nggak ada, ya berarti diturus 1. Dan seterusnya. Sehingga nanti di total, di jumlahnya pasti 6. Karena kita mengamatinya di 6 peta. Gitu. Kemudian rumus itu, angka-angka ini dimasukkan ke rumus. Oke, kalau sulit, bayangkan saya langsung praktekkan saja. Ini saya buat apa? Ingin tumbuhan apa? Milih tumbuhan apa? Mimosa, Pak. Mimosa. Ingat ya, yang spesies A ada di atas. Ada, tidak, ya tidak ada. Ada, ini tidak. Yang SP yang kedua milih apa? Yang biasanya bergandengan dengan mimosa. Phyllanthus urinaria, Pak. Terus ya, Phyllanthus, oke. Phyllanthus SP aja ya, biar nggak panjang. Nah, di sini teman-teman tinggal hitung gitu loh. Kan tadi ada 6 peta. SP yang A, SP, B, Phyllanthus. Petanya kan ini lokasi alami 1.1, 1.2, 1.3, lokasi bulatan. Misal ini ketemu ada
satunya enggak. Ini pas dua-duanya ada. Dua-duanya ada lagi. Kemudian ini enggak ada. Ini ada. Ini ada, sorry. Ini misalnya ya. Ya tinggal kalian hitung aja kalau yang B itu B ketika SPA itu ketika A itu plus dan B negatif. A ketika A plus, B juga plus. C ketika A negatif, B positif. D ketika A negatif, B negatif. Sehingga kalau kayak gini berarti ini B, ini A, ini C, ini D, ini B. Atau kalian lihat di sini, oh mimosa pudica di sini ada. Ini ada, berarti 1. Ini ada, tapi di sini nggak ada. Yang lokasi 1.1, oh di sini berarti hitung 1. Terus yang di 1.1.2 ada semua. Di mimosa ada, pelantus ada. Berarti 1. Di 1.3 ada lagi, berarti jadi 2. Yang di stasiun 2.1 nggak ada, tapi yang mimosa nggak ada, yang pilantus ada. Berarti di sini. 1. Kemudian negatif semua, nggak ada semua. Berarti yang tidak semua. Dan yang terakhir, yang 2.3, mimosa ada, yang pilantus nggak ada di sini. Berarti 2. Jumlahnya berapa? 3, 3. Jumlah ini 4, ini 2. Berarti totalnya 6. Nah, kalau sudah, tinggal kita masukkan rumus gitu. Nah, rumusnya gimana? Sama dengan X kuadrat. Saya tulis C square aja ya. Soalnya X kuadratnya sebuah kuadratnya. Sama dengan N-nya tadi berapa? 10. Dikurung buka. Berapa kali berapa? Kita cek. Dilihat rumusnya. Nah, ini rumusnya. Sama dengan N-nya 10 dikurung buka A kali D. A-nya berapa? A-nya 2 kali D. D-nya berapa? Di sini 1. Ini dikurung. Ini dikali ya. Dikurangi B kali C. 2 kali 1 lagi. Kemudian min 0,5 N. N-nya tadi 6. Sorry, ini N-nya 6 ya. Yang ini didahulukan. Dipangkat 2. Ini yang atas saja, Mas Ian. Belum dibagi A plus C.
A plus C ini 3. Dikalikan B plus D 3 dikalikan C plus D sorry A, B, C, D. C plus D ini 2 dikalikan ini A plus B 4 0,75. Nah 0,75 ini padahal kalau kita kembali di dalam modul, di modul tadi syaratnya kalau untuk X hitung, X tabelnya adalah 3,841. Di 3,841. Ini X hitung. X kuadrat hitung. Kalau X kuadrat tabel 3,841. Siapa yang lebih besar? Yang lebih besar? X tabel. X tabel. Sorry. Sehingga kesimpulannya adalah satu. Oke, kalau tolak tadi kalau satunya adalah H0, tidak ada interaksi. Satu ada interaksi. Kalau tolak H1 berarti menolak adanya interaksi, berarti tidak ada interaksi. Simpel kan? Tinggal nanti kalian menghitung nilai C-nya. Nilai C-nya ini. Oke. Sangat jelas ya. Bisa diikuti. Nanti yang bingung bisa lihat videonya lagi yang direkam oleh dia. Sehingga saya kira tidak terlampau sulit karena sudah dijelaskan. Ada yang ditanyakan? Pak, izin tanya, Pak. Ya. Itu petaknya harus sampai 6 ya, Pak? Kalau kurang atau lebih gimana? Kemarin kan buat 6 peta kan untuk di topik 6. Apa mau menambahkan lagi? Nggak usah, Pak. Tidak, Pak. Dan nggak mungkin kurang, karena kemarin ya sudah 6 peta ya. Iya, Pak. Yang 3 alami sama 3 buatan. Iya, Pak. Jelas, Pak. Ya sudah, kalau gitu ya 6 peta itu. Spesialnya pun cuma 2 yang kalian ambil sebagai contoh untuk mengerjakan topik 8. Ya toh? Ya sudah, sehingga bisa lah nanti teman-teman mengambil dari data topik 6, kemudian dari topik 6 itu di 6 peta itu yang kebanyakan muncul itu siapa, misalnya tadi Mimosa Pudica, terus satunya siapa, ada Pilantus, ya sudah masukkan dua-duanya. Sehingga kita nanti tahu, oh itu ada interaksi enggak, oh itu nggak ada interaksi apa tidak, itu dan seterusnya. Oke, sudah. Selain Farida, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, silakan mulai mengerjakan. Batasan waktu mengerjakan. Apa sama seperti kemarin, Pak? Karena data topik 8 sudah ada, tinggal mengerjakan, pakai rumus gitu aja sudah selesai. Tinggal teman-teman ngambil data yang serangga.
Nah, ambil data serangga, kalian perlu beli sticky trap-nya lalat, kemudian tinggal kalian naruh, dan kemudian diidentifikasi, dihitung. Beberapa hari kalau ngerjakan itu, beli sehari, beli sticky trap, terus besoknya masang, terus besoknya baru ngitung itu. Kan kelamaan. Hari ini segera beli, kemudian besok pasang, sekaligus besok siang langsung didata serangganya, besoknya lagi sudah mengerjakan pakai rumus KR, FR, sama IMP sama H. Selesai. Kalau sudah selesai, besoknya lagi baru bikin laporan. Cukup kan waktunya 4 hari? Tidak, Pak. Tidak, Nggak Bapak. Tidak. Digenapin aja loh, Pak. Jangan 4 hari gitu, Pak. 10, Pak. cukup. 2 minggu deh, Pak. Itu cukup itu. Kalau 2 minggu kalian sudah masuk UTS, UAS maksud saya. Nanti kalian nggak fokus UAS, malah ngerjakan laporan, malah bagus laporannya, nggak bagus nilai UTS, UAS-nya. Ya kalau bisa harus bagus dua-duanya, sehingga saya perkirakan dalam waktu 5 hari, itu kalian sudah selesai. 5 hari selesai, hari Rabu maksimal sudah masuk laporannya di email, di Zoom. Soalnya juga ini lagi ada UAS-UAS gitu, Pak. Udah mulai UAS-nya. Tinggal dikit lagi. Kalau itu ya segera aja. Baik, Pak. Oke, kita buat seminggu, masa nggak cukup? Cukup. Seminggu itu untuk 2 laporan itu ya, Bapak berarti? Bapak, 3 dong, ya Allah. Pak, digenapin, Pak. Kemarin Apa katanya mau undur 2 minggu. Apa enggak kan nanti kan hari Kamis kan pengumpulan yang itu, yang apa namanya? Yang tumbuhan itu, praktikum yang ke-6 itu. Nah, Ya. nanti yang 7 sama 8-nya di minggu itu, tapi jangan hari Rabu atau Kamis ya, hari Minggu deh, Pak. Soalnya, ya. Minggu ya? Ya, Pak ya. Minggu. Siap. Hari Sabtu aja. Minggu aja, Pak. Sepertinya lebih cocok hari Minggu. Minggu kan libur. Itu aja, Pak. Tidak ada libur bagi kami, Pak. Ya. Sama, kita juga nggak libur. Ini saya juga masih ngoreksi, terus nanti input nilai kalian gimana. Semakin lama, semakin nanti nilai kalian nggak segera masuk di siswa. Nanti kalian juga sulit untuk mencari tahu nilai kita sudah sampai berapa. Daripada cepet-cepet Bapak, tapi bacanya nggak maksimal kan sama aja, Pak. Iya, Pak. Oke, kalau gitu hari Minggu jam 6 pagi. Oh, jam 6 Ayah, jangan. Jam 2. Mas, Pak. Jadi tidak bisa gitu, Pak. 2359, Pak. Ya, 00 gitu loh. Besok. Begitu, Bapak. Ambil jalan tengahnya aja wes, jam 3 sore. Ya udah, terima kasih Bapak atas kebaikannya. Kayak gini ini harusnya nggak boleh dinego. Kalian itu harus bisa on the target gitu loh, Rek. Ya, karena nanti balik lagi ketika kalian kerja, nggak ada batasan nego untuk selesai pekerjaan kalian. Karena target pasti akan sangat banyak gitu kalau kerja. Nah sekarang latihannya, kalau latihannya aja udah nego-nego, apalagi nanti itu. Kecuali kalau kalian mau jadi entrepreneur, jadi bosnya, beda lagi. Ya, oke. Kalau gitu, saya tetapkan hari Minggu, hari Ahad,
tanggal 18 jam 3 sore. Setelah itu kalau ada yang telat, silakan nanti kumpulkan konfirmasi. Oh, nggak usah konfirmasi, saya lihat di jamnya aja sudah ketahuan. Oke, deal ya. Setiap telat, waktunya akan ada pengurangan nilai. Baik, Pak. Sebenarnya ini kan kami mengusahakan secepatnya, tapi tuh ya kalau misalkan udah selesai ya dikumpulin, kalau belum ya gimana gitu, Pak. Ya, harusnya bisa. Kita semua berusaha ya untuk tepat waktu ya. Iya, Pak. Oke, kalau gitu untuk pengumpulan sudah, video juga sudah, tinggal kalian share. Bila nanti ada pertanyaan yang kesulitan seperti biasa, teman-teman bisa kontak via WA atau mungkin ditanyakan dalam grup sehingga nanti saya bisa menanggapi. Atau bisa melalui koordinator kelas. Saya kira untuk praktikum hari ini cukup sekian dan ini adalah topik terakhir. Semoga untuk praktikum yang sudah saya jelaskan dari awal hingga akhir dapat bermanfaat dan juga dapat membantu teman-teman dalam nantinya teman-teman yang ikut dalam kajian keilmuan ekologi di deskripsinya maupun di PKL-nya bisa membantu pekerjaan teman-teman. Saya harap mulai sekarang teman-teman bisa memfokuskan diri teman-teman ke arah mana. Jadi biologi itu ada di ekologi, ada di mikro, ada di fisiologi hewan, fisiologi tumbuhan, sistematika hewan, sistematika tumbuhan, ada yang bidang biomedik, ada yang bidang biomolekuler. Sehingga kalau bisa teman-teman mulai sekarang berpikir kemana arah skripsi teman-teman dan PKL teman-teman. Dan saya harap setiap mahasiswa proporsinya sama. Maksudnya sama dalam hal apa? Dalam hal bidang lingkungan jumlahnya sama dengan teman-teman di biomedik maupun di biologi, bioteknologi. Hal ini agar menghindari persaingan sesama lulusan biologi unismanya nanti di tempat kerja. Sehingga nanti pembagian dari pembimbing juga seimbang. Diperhatikan juga bahwa pembimbingan dosen, baik skripsi, KL itu maksimal itu sebenarnya adalah 6. Jadi misal saya nanti akan membimbing skripsi, selama menjadi pembimbing 1, maka saya hanya akan membimbing 6 mahasiswa saja. Nah, itu akan selalu diupdate di website. Nanti ketika teman-teman ada yang PKL, ada yang skripsi, akan saya bagikan linknya dan perlu diisi juga. Dari situ teman-teman bisa tahu, oh saya sudah dibimbing oleh Pak Hamdani dengan 5 teman saya yang lain. Kalau lebih, saya mungkin akan menyarankan ke pembimbing yang lain. Karena apa? Ini menjadi bagian dari penjaminan mutu, sehingga nanti ketika pembimbingan itu bisa dibimbing dengan baik dan benar. Banyak sekali praktek dari pembimbingan di mana mahasiswa oleh bimbingan dosen itu yang terlampau banyak tidak memperoleh pembimbingan dengan baik dan maksimal. Apalagi banyak mahasiswa menganggap bahwa kita skripsi yang mudah-mudah aja, yang gampang nilainya dengan dosen yang gampang. Ini menjadi momok sebenarnya, momok bagi kita semua. Kalau kita nggak mau berkembang dengan pekerjaan dengan penelitian yang real, nanti akan sulit nantinya ketika kita bersaing di dunia kerja. Jadi istilahnya kalau saya cari yang mudah aja, berarti
kalian nggak akan berkembang skill-nya. Kalian nggak akan berkembang kemampuan dan kompetensinya. Metodenya pun asal-asalan misalnya. Itu masih banyak ditemukan di biologi Unisma. Sehingga mohon, mumpung masih semester berapa sekarang? Semester 4 6. menuju 5. Nah, menuju 5. Ini mumpung masih awal-awal, ayo kalian bangun diri kalian dengan konsep riset student, riset, ya, mahasiswa riset. Sehingga kalau sudah terbiasa riset, kalian akan menjadi pribadi yang bagus nantinya ketika bekerja. Itu pesan saya tidak terlalu banyak bicara lagi. Semoga apa yang saya ajarkan bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan selama menjalankan praktikum ekologi umum ini. Demikian dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Ya. Nanti sudah suara Nito. Ya tadi sempat on cam, Bapak. Oke, saya tutup ya.